Selamat malam semuanya. Welcome to the Women Talk. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai formula menggeluti dunia videografi di era digital. Sebelum kita mulai, mungkin aku perkenalan diri dulu. Nama aku Dea yang akan menjadi MC pada episode kali ini. Selain itu, aku mau kenalin mengenai The Women sendiri. Jadi sebenarnya The Women ini apa sih? Jadi The Women ini adalah sebuah platform digital yang menyediakan segala informasi mengenai wanita, baik dari dunia fashion, lifestyle, finance, pets, home, maupun lainnya. Nah, berhubungan dengan background-nya The Women, hari ini kita mengundang seorang wanita dari dunia seni dan media, yaitu ada Kak Amha. Selamat malam, Kak Amha. Malam, Bagaimana kabarnya, Kak? baik. Oke, mungkin sebelum aku lanjut berbincang nih ya Kak, teman-teman harus tahu dulu dong ya kan, Kak Amha ini sebenarnya bergerak di bidang mana nih untuk karirnya sendiri. Jadi Kak Amha ini adalah seorang videografer di salah satu agensi eh, videografi dan fotografi untuk pernikahannya Kak ya, yaitu Bercerita Kita. Nah, sebelum ke pertanyaan yang berat-berat nih ya Kak, aku penasaran nih dengan latar belakang Kakak dalam bidang edukasi dengan tingkatan D3 di jurusan administrasi niaga nih ya Kak. Nah, kan untuk jurusannya sendiri ini kurang lebih ini nggak begitu nyambung ataupun berhubungan dengan dunia seni ataupun spesifiknya di videografi ini. Kira-kira yang menjadi latar belakang Kakak untuk terjun di dunia seni terutama di bidang videografi ini apa tuh Kak? Mau kan tadi putus-putus yang terakhir pertanyaannya? Oh, kira-kira latar belakang kakak yang membuat kakak ini terjun di dunia media atau seni teruntuk dan terspesialisasi itu di dunia videografi sendiri gitu. Kira-kira apa tuh kak? Alasannya ya terjun di bidang videografi. Alasannya sih sebenarnya simpel sih. Waktu SMA itu sering dapat tugas video dan aku yang handle untuk bagian editing, terus konsepin kayak gitu. Nggak tahu kenapa suka aja. Terus waktu itu kan lagi ngetren ngedit-ngedit juga. Tapi waktu itu ngeditnya di HP. Kebetulan waktu itu pakai eh, iPhone hasil jualan, terus habis itu aku coba buat ngedit-ngedit dan ternyata bagus, banyak yang tahu dari situ, anak-anak sekolah di SMA. Nah, dari sana pas kuliah pengen daftar perfilman, tapi kebetulan um, emang waktu itu agak susah kali ya, jadi nggak keterima di perfilman atau Vkom atau jurusan-jurusan yang berkaitan seperti itu. Padahal aku pengen banget terjun ke bidang TV atau perfilman. Nah, akhirnya keterima di bidang marketing Politeknik Negeri Bandung, administrasi niaga. Ya udah, pas di sana aku tetap belajar secara otodidak karena aku emang pengen banget mendalami bidang itu. Yang aku pikir juga apa salahnya sih kalau aku nggak nyoba kayak gitu. Nah, aku akhirnya belajar otodidak, bisa kepake di tugas-tugas kampus juga kalau ada tugas-tugas video kadang sama kepake juga di organisasi. Nah, dari sana di kampus udah mulai pada tahu aku bisa video karena waktu itu ada lomba juga dan juara. Anak-anak kampus sudah pada tahu, alumni-alumni juga pada tahu. Akhirnya berdatangan lah project-project tuh yang dari awalnya cuma 300.000, 200.000 sampai pernah satu hari shoot itu dikasih 3 juta kayak gitu. Terus ketemu orang-orang besar juga dari sana, makanya aku mikirnya, wah ini jalan yang bagus nih, kayak gitu. Nah setelah lulus, akhirnya sekarang memperdalami bidang videografi, walaupun sebenarnya background aku marketing, kayak gitu. Oke, berarti bisa dibilang memang dari awal udah muncul passion di situ ya kak. Namun Mm-mm. karena mungkin terbentrok sama jurusan nggak stop di sana ya kak ya. Mm. Oke, nah untuk soft skill sendiri menurut kakak soft skills apa nih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang videographer? Untuk soft skill, hmm, eh, konsisten kayaknya. Harus konsisten dan terus belajar karena bidang ini tuh kan cepat ya. Jadi kadang ada tren apa, jadi harus cepat beradaptasi dan juga cepat belajar. Nah, investasi yang terbesar itu kalau di bidang ini tuh harus investasi ilmu, nggak cuma alat tapi juga ilmu kayak gitu dan ke diri sendiri. Jadi kalau bisa emang harus
harus konsisten dan adaptasinya harus cepat sih, kayak gitu. Berarti bisa dibilang kalau kita mau produce sebuah video itu harus ada mungkin kayak trik-trik yang harus dipelajari gitu ya Kak ya? Iya, harus terus belajar trik-triknya. Oke. Gitu. Nah, untuk di awal-awal kakak memulai karir nih, seperti yang kak bilang tadi, awalnya itu dibayar 300.000 sampai dengan 1 juta. Nah, itu mungkin selama proses itu pasti ada naik turunnya nih kak, terutama mungkin dari segi menghandle klien atau mungkin kepuasan klien gitu. Nah, kira-kira cara kakak untuk memperoleh kepercayaan dari si klien ini agar mereka itu tetap menggunakan jasa kakak, terutama untuk memproduksi video untuk mereka itu gimana tuh kak? Kalau dari aku sendiri ya, dari cara aku treat itu, yang pertama adalah pada saat pre-production itu kan tahapannya mengkonsep. Jadi kita harus menerima apapun keinginan klien. Jadi kebanyakan klien itu biasanya pengen request ada videonya, ada flashback, ada apa, ada apa. Nah, kita tuh harus bilang iya bisa kayak gitu. Setelah itu nanti kita coba lakuin yang terbaik untuk mengkonsep. Nah, kalaupun emang mepet, kita kasih tahu, konsultasikan ke klien. Oh ternyata Kak, setelah saya coba gini-gini konsepnya kayaknya agak susah nih gini gini. Yang penting di awal itu kita harus meyakinkan kalau kita bisa. "Ya boleh Kak, ayo lakuin," kayak gitu untuk konsepnya untuk pre-production. Pas production, hari H shoot, itu kalau bisa kita harus memberikan service yang terbaik. Jadi klien akan tahu, "Oh ini, baik banget nih videografernya, ngarahinnya juga enak, terus nggak pernah ngeluh kalau diajak ke sana kemari, kalau ada request juga mau, kayak gitu. Jadi berikan service yang terbaik. Yang terakhir, pas post production, pada saat editing, kita harus memenuhi keinginan klien. Jadi ekspektasinya apa, kita harus penuhi. Yang tadinya pengennya apa, kita harus memberikan ekspektasi bahkan di atas ekspektasi tersebut yang membuat klien itu akan puas nantinya. Jadi setelah dari aspek-aspek tersebut, nanti klien akan balik lagi ke kita. Jadi nggak cuma sekali order, tapi dia bakal repeat order berkali-kali kayak gitu. Di berbagai event dia bakal mikir, oh Kak Amah aja deh yang video, selain videonya bagus, servisnya juga bagus, kayak gitu. Kita juga bisa konsul untuk konsep segala macam, kayak gitu. Oke, mungkin untuk jasa video ini lebih ke service ya kak ya, tapi selain Mm-mm. itu mungkin hospitality ke klien itu Ya benar. juga sangat penting ya kak ya. Mm-mm. Apalagi kalau mungkin tatap muka dalam produksi itu kira-kira lebih crucial gitu gak kak? Kalau apa? Kalau misalnya produksinya itu kayak tatap muka langsung dengan klien gitu, mungkin sebelum Mm-mm. pandemi. Kebetulan aku terjun di bidang ini pas pandemi, jadi nggak ada hambatan sih kalau dari aku kayak gitu. Jadi baik-baik aja kayak gitu. Oke, berarti kalau misalnya mau offline ataupun online, terutama jika online seperti ini juga bisa dijalankan ya kak ya. Karena udah adaptasinya sejak pas pandemi kan, jadi online juga. Oke, kalau mau konsepin secara online ya udah oke kayak gitu. Oke, nah kalau untuk sistem kakak sendiri untuk mengelola si klien ataupun vendor nih yang mau bekerja sama dengan kakak itu seperti apa itu? Kalau sistemnya biasanya, yang pertama dia bisa chat by WA dulu kali ya untuk konsepin, nanti setelah itu, setelah dikonsepin aku biasanya nanya, output-nya durasinya mau berapa menit kayak gitu. Kebanyakan klien itu pengennya 1 menit, tapi kalau biasanya untuk, acara akad, lamaran, kayak gitu-gitu atau event-event gede biasanya 3 menit mereka maksimal. Setelah aku tahu durasinya mau berapa menit, nanti aku tanya deadline-nya berapa lama, terus mau shootnya kapan, acaranya kapan, kayak gitu. Jadi aku tanya secara detail. Nanti aku udah tahu detailnya, baru biasanya aku kirim price list. Karena biasanya apalagi pandemi gini kan tiap event tuh beda-beda waktunya. Biasanya yang wedding itu biasanya 6 jam, tapi akhirnya sekarang bisa jadi cuma 4 jam. Bahkan ada yang cuma acara acara kecil-kecilan banget 30 orang terus udah selesai cuma 2 jam aja juga ada. Jadi biasanya aku lebih kayak nanya dulu, konsultasiin berapa jam, terus outputnya apa, di mana, terus mau konsepnya seperti apa, acaranya kayak gimana, kayak gitu-gitu dulu baru aku biasanya ngasih price list kayak gitu. Oke, berarti memang menyesuaikan ya kak kalau untuk dari
price list kakak ini menyesuaikan dengan mungkin keinginan si klien gitu Ya ya kak. benar. Mm-mm. Oke. Nah, mungkin kita move ke latar belakang kakak di bidang marketing nih. Nah, Mm-mm. kakak kan juga memiliki latar belakang di bidang marketing dan kakak ini lebih fokus ke video personal branding klien. Nah, kira-kira seberapa berpengaruh sih ilmu marketing yang udah kakak pelajari ini terhadap karir yang sedang kakak tempuh sekarang gitu? Mm-mm. Berpengaruh, kalau bisa dibilang sangat berpengaruh ya. Jadi marketing ini bisa ngebantu aku selain untuk personal branding aku sendiri, juga untuk bisa membantu klien-klien aku yang mau berkonsultasi ke aku kayak gitu. Jadi kalau untuk personal branding, aku jadi tahu nih dasarnya marketing kan biasanya 4P tuh. Jadi kayak produk aku apa, market aku siapa, kayak gitu. Jadi pasar aku siapa aja nih, segmentasinya gimana. Jadi aku udah tahu nih dasar-dasar marketingnya tuh seperti apa. Nah, aku jadi bisa membuat strategi dari situ. Jadi aku sering posting video. Oh, audiens aku nih suka kalau aku posting video. Jadi aku seminggu 3 kali upload video kayak gitu. Terus biar feeds-nya nggak cuma jualan doang, konten apa nih yang harus kita berikan? Biasanya aku kasih konten edukasi, terus kadang juga ada foto-foto aku biar tetap ada personal brandingnya kayak gitu. Karena kebanyakan videografer-videografer di luar sana tuh mereka itu kurang untuk kurang jago untuk personal brandingnya kayak gitu. Jadi mereka kebanyakan upload-upload, ada yang upload-upload tapi nggak pernah upload muka mereka kayak gitu. Jadi orang kan nggak tahu ini siapa nih Kak yang membuat karya ini kayak gitu kan. Ada juga yang upload foto doang tapi nggak pernah upload videonya, karyanya, padahal dia bisa kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu. Jadi aku sih sekarang lagi bangun personal branding aku dan itu berpengaruh banget. Jadi marketing ini tuh cukup penting lah buat aku. Selain itu juga, selain buat aku sendiri, marketing ini juga sangat membantu klien-klien aku yang ada di luar sana. Biasanya lebih ke klien-klien online shop yang pengen dibuatin video produk. Jadi biasanya mereka konsultasi. Biasanya video produk tuh yang bagus seperti apa. Jadi aku kasih tahu, oh bagusnya yang ada ceritanya nih Kak. Kalau emang ada kalau mau ada story-nya. Selain itu juga masukin websitenya, masukin logonya, hal-hal simpel yang seperti itu kan juga identitas online shop juga penting dimasukin. Jadi aku kasih tahu segala macam. Terus kakak kalau mau upload bagusnya nggak cuma di feeds aja, kakak harus mainin juga di Instagram Story. Jadi biasanya aku untuk online shop itu aku kasih output video Instagram Story juga karena aku tahu ini untuk marketing mereka. Kadang juga aku kasih video-video per baju, jadi per warna gitu, pink semua cuma 15 detik, terus hijau semua 15 detik. Jadi karena aku tahu audiens itu pengen lihat per baju juga kayak gitu, nggak cuma full satu video kayak gitu sih biasanya kepakainya. Oke, berarti bisa dibilang kalau untuk jasa Kak Amha sendiri bisa dapat ini free consultation ya Kak untuk trik marketingnya juga. Iya, apalagi sekarang lagi ngetren TikTok kan. Jadi aku karena TikTok itu kepake banget buat online shop, jadi aku kadang juga ngasih info, Kak, kalau mau yuk bikin video TikTok yuk, kayak gitu. Jadi aku buatin juga karena aku bisa buat videonya, kalian juga mau mengiyakan, ya udah sekalian kayak gitu. Oke, nah berhubung kakak juga mengungkap ataupun menyinggung soal TikTok ini kak, aku mungkin ada pertanyaan mengenai cara kakak nih gimana melihat tren videografi ini kan sekarang memang lagi zaman TikTok ya, atau mungkin sebelum TikTok ada, mungkin ada tren videografi yang lain. Nah, kira-kira gimana kakak adaptasi dengan si trennya ini dan mengaplikasikannya ke mungkin service yang kakak berikan begitu. Aku biasanya kalau untuk melihat tren, aku sering, lihat banyak referensi. Jadi aku udah tahu nih panutan videografer aku tuh di Indonesia tuh siapa aja, kalau di luar Indonesia tuh siapa aja. Terus, kan tiap videografer tuh berbeda-beda, jadi aku sering liatin juga, oh aku juga pengen lihat nih kalau pembuat TikTok tuh yang bagus siapa aja videonya, kayak gitu kan. Untuk fashion, bidang fashion siapa aja, kayak gitu. Nah, biasanya dari tren-tren itu kebanyakan sih bersamaan nih ya. Jadi biasanya kalau dipakai sama videografer A, malah dipakai juga sama videografer B si efeknya, terus dipakai juga sama videografer C. Kadang aku juga pakai untuk menyesuaikan, jadi selalu mengikuti tren.
Terus tapi nggak cuma ngikutin seandainya trennya efek A. Nah, aku pakai nih efek A. Nah, kadang aku modifikasi juga. Aku tambahin dengan judul atau enggak aku tambahin dengan bunyi atau aku tambahin dengan sound editing atau segala macam. Jadi nggak cuma mencontoh tapi kita juga harus bisa mengadaptasi. Jadi kita modifikasi tren ini biar lebih bagus lagi dan biar menjadi suatu karya yang baru kayak gitu sih. Jadi emang banyak harus selalu up to date untuk lihat referensi-referensi. Kalau aku biasanya bahkan aku punya satu IG khusus untuk follow videografer-videografer. Jadi kalau aku gabut aku liatin aja kayak gitu biasanya. Oke, berarti memang ini ya Kak, tren-tren mungkin tren-tren di Indonesia sama di luar mungkin agak beda, ada yang bisa Mm-mm. diikutin yang dari luar terus kita modif supaya Iya. mungkin sesuai dengan taste-nya orang Indonesia gitu ya Kak. Mm-mm. Oke, nah kemudian kalau misalnya Kakak buat project video nih, rata-rata itu kurun waktunya itu berapa lama yang dibutuhkan untuk mungkin pre-production, persiapannya, atau mungkin saat productionnya, atau mungkin setelah productionnya untuk editing-editing gitu. Mungkin bisa Kakak share secara singkat atau secara briefly untuk tahapan-tahapannya gitu, Kak? Oke, kalau untuk tahapannya biasanya aku dalam pembuatan video aku ngasih ke klien itu waktu 2 minggu untuk sampai selesai videonya. Jadi dari hashoot sampai selesai. Tapi sejujurnya kalau untuk editing aku tuh cuma sehari kayak gitu. Cuma aku kasih waktu 2 minggu biasanya karena ngantri dulu nih kayak gitu. Harus aku seling-selingi dengan aku shoot juga untuk klien lain kayak gitu. Nah biasanya itu hari hashoot. Tapi sebelum hari hashoot biasanya dikonsepin dulu. Dikonsep biasanya aku via chat aja karena untuk zaman sekarang kan untuk ketemu langsung itu agak susah ya. Kebanyakan juga restoran-restoran atau tempat makan itu kan sampai jam 8 nggak bisa sampai lebih dari jam segitu dan kebanyakan orang-orang udah WFH kan. Jadi aku biasanya online via chat aja untuk konsepnya. Aku mintain referensinya mau seperti apa dan aku biasanya minta request lagu dari klien. Jadi aku itu jarang banget untuk nyari lagu sendiri, kecuali untuk lagu-lagu advertising atau enggak lagu-lagu video produk itu baru aku cari sendiri. Tapi untuk video-video prewed kayak gitu biasanya aku minta klien karena biasanya klien itu yang lebih tahu apa ya love story mereka. Jadi cocoknya lagu mereka tuh seperti apa. Nah, aku ikuti. Kebanyakan jarang banget sih ada videografer yang seperti itu karena mereka merasa tes lagu itu kan beda-beda, ada yang klasik, ada yang apa. Nah, mereka kadang nggak suka yang klasik atau nggak suka yang ini. Bahkan aku pernah dapet klien yang rock and roll kayak gitu. Nah, akhirnya aku konsultasiin segala macam. Terus hari cuma 4 jam pas post production itu. Aku cuma shoot 4 jam dengan 2 lokasi kalau untuk prewed. Tapi kalau untuk acara nikahan segala macam itu bisa 4 jam sampai 6 jam. Nah, setelah selesai shoot, aku biasanya mulai editing, tapi biasanya editingnya aku minta waktu 2 minggu. Nah, dalam 2 minggu itu aku biasa masukin ke laptop, terus aku mulai edit dan aku upload via Google Drive. Kayak gitu sih biasanya simpelnya. Oke, nah berarti bisa dibilang untuk prosesnya itu sebenarnya lumayan singkat ya Kak, dan mungkin yang membuat aku terkesima, bukan terkejut ya mungkin ya, karena dari Kakak juga benar-benar mengadjust dengan keinginan klien, bahkan untuk Iya. lagunya juga kalau bisa mengikuti yang mereka mau gitu ya kan, karena Mm-mm. sejujurnya sekarang juga kemarin itu aku lihat untuk mungkin untuk syuting video kayak sekolah nih Kak, kan biasa kalau udah tamatan mereka ada kayak video shooting gitu. Nah, kadang lagunya itu nggak masuk tuh sama Mm. temanya, jadi mungkin itu juga bisa menjadi solusi ya Kak ya. Bener banget. Karena, kebanyakan klien itu kalau udah ngerasa nggak cocok sama lagu, minta request ganti lagu. Jadi kalau bisa mending disepakati dari awal lagunya mau apa, minta request 3 lagu aja, kayak gitu. Karena, ya namanya karena aku background-nya marketing juga, jadi kan aku pengennya kepuasan klien ya. Jadi bener-bener bisa di-custom, mau lagunya apa, boleh terserah, kayak gitu. Oke, oke. Nah, untuk next-nya ini mungkin lebih ke tantangan yang Kakak temui nih selama Kakak menjadi seorang videographer atau mungkin selama produksi video. Dan kira-kira cara Kakak menghadapi tantangan tersebut itu gimana?
Tantangannya sih kalau untuk saat ini lebih ke ini ya, fisik ya, karena aku cewek dan bawa barang-barang yang berat, terus habis itu outdoor, panas-panasan segala macem, terus lari ke sana ke sini, jadi lebih ke fisik sih. Mmm, emang susah, cuma ya dijalani aja karena emang aku memilih jalan ini, jadi aku harus menerima konsekuensinya apa, kayak gitu. Jadi dijalani aja, lama-lama juga kerasa, lama-lama nggak capek kok, kayak gitu, lama-lama udah biasa kok, dan lama-lama bahkan mikirnya, "Wah, ini olahraga nih," kayak gitu kan. Tantangannya lebih ke situ sih, lebih ke fisik. Terus biasanya itu, mmm, kalau aku karena biasanya kan kalau cewek itu jarang bisa berbaur dengan cowok ya, apalagi segerombolan cowok. Nah, mungkin karena aku emang dari dulu udah biasa berbaur sama orang, jadi aku nggak mandang sih cowok atau cewek kayak gitu. Nah, di bidang ini itu kebanyakan, pasti kenalannya itu sama cowok lagi kayak gitu. Jadi harus bisa gampang adaptasi sih untuk bisa bergabung sama mereka. Bahkan harus tahu jokes-jokes-nya, terus harus bisa, eee, membaur sama mereka kayak gitu. Itu sih tantangannya sebenarnya. Jadi karena aku cewek dan kebanyakan fotografer itu cowok, kebanyakan videografer cowok, kayak gitu. Jadi harus bisa gampang adaptasi, kayak gitu sih. Oke, berarti bisa dibilang tantangannya ini minor ya kak ya, minor Mhm untuk job desk yang job scope yang ini. mhm. Nah, untuk selanjutnya nih kak, untuk pengambilan video ini kakak ada teknik ataupun em, kenangan yang paling paling kakak ingat gak, mungkin dari teknik pengambilan yang paling sulit atau mungkin kak ada faktor lainnya begitu. Kalau teknik pengambilan yang paling sulit yang pernah aku alami gitu ya? Mmm, Sampai saat ini biasanya kan kalau videografer itu bawa alat gimbal itu kan, kayak yang buat stabilizer. Nah, aku sampai saat ini, itu menurut aku tantangan tersulit sih, karena emang aku agak susah untuk megang gimbal, Kak. Jadi aku selalu handheld, tapi menurut aku itu bukan sebuah kekurangan, tapi itu sebuah kelebihan, karena kebanyakan videografer itu malah ngelihat, "Wah, kok kamu bisa sih cuma pakai tangan?" Kayak gitu, "Kamu pakai gimbal nggak?" Nggak pernah," kayak gitu. Itu sih yang kadang membuat orang-orang tuh kayak yang, kok bisa?" Kayak gitu. Nah, itu yang selalu, bahkan kayaknya udah pada tahu kalau aku tuh emang selalu pakai handheld aja, jadi nggak pernah pakai alat, kayak gitu biasanya. Oke, berarti bisa memang aku kalau untuk lihat orang ngambil video itu memang pakai gimbal ya Kak. Memang Mhm. mereka mungkin takutnya kalau handheld itu jadinya Iya, kurang stable goyang. ya. Iya, nah, biasanya menurut aku goyang itu nggak apa-apa, yang penting gimana cara kita editing-nya. Bahkan goyang-goyang itu biasanya ada sebuah teknik yang sengaja dia goyangin, kayak gitu. Jadi di editing-nya bisa lebih lebih ada, ada efek-efek baru. Jadi nggak yang stabil-stabil aja, tapi kita tambahin yang goyang-goyang juga, kayak gitu. Itu juga bisa dramatis sih jatuhnya, kayak gitu. Jadi aku merasa handheld itu punya kelebihan juga, nggak cuma sebuah kekurangan aja, kayak gitu. Oke, oke. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita lebih ke untuk cara Kakak mungkin editing atau mungkin memproduksi sebuah video itu kira-kira Kakak itu ada menyelipkan ciri khas Kakak sendiri gak? Besides mungkin handheld yang Kakak lakukan pas mungkin produksi gitu. Oke, untuk ciri khas video-video aku tuh kebanyakan warnanya itu, cerah. Jadi ada beberapa videographer yang mereka tuh sukanya warna-warnanya tuh mood, kayak gelap, kayak gitu kan, hujan atau enggak apa, kayak gitu. Nah, kalau aku kebanyakan warna-warnanya itu cerah, dan kalau untuk video-video prewed kan kebanyakan video prewednya pengennya di gunung atau enggak di mana yang gelap-gelap gitu kan, yang mood-mood gitu. Nah, kalau aku malah lebih sukanya street. Kalau nggak street, ya warna-warna yang cerah atau enggak di danau, ada bunga-bunganya segala macam, karena mungkin aku cewek kali ya. Jadi dan aku ngerasa itu tuh menjadi sebuah kelebihan, karena orang kalau lihat video aku, wah tahu nih ini warnanya Amha nih, kayak gitu. Jadi emang video-video aku kebanyakan cerah, saturasinya itu warna-warnanya tinggi, kayak gitu. Biar biar berbeda juga sih daripada videografer-videografer lain. Ini juga karena basic aku marketing kan, jadi semakin kita berbeda itu semakin bagus, kayak gitu. Jadi orang tuh bakal nyari
yang mana sih yang beda kayak gitu. Tapi kalau kita ngikutin orang kita tuh bakal jadi orang keduanya gitu, KW-nya. Kita nggak bakal bisa menjadi nomor satu kayak gitu. Itu sih, jadi lebih ke warna biasanya kalau aku. Oke, berarti bisa dibilang itu pembedanya lah ya Kak ya untuk video yang memang hasil produksinya Kak Amha sendiri. Mm-mm. Nah, untuk selanjutnya berhubung Kakak mulai semenjak pandemi nih, mungkin selama pandemi ini Kakak ada merasa adakah mungkin penurunan atau malah ada kenaikan dari segi mungkin salesnya Kakak ya untuk service videographer ini? Pas awal pandemi bener-bener lockdown itu bener-bener aku kosong sih selama 2 bulan karena itu juga aku baru pindah ke Jakarta kan dari Bandung. Jadi bener-bener aku juga nggak kenal siapa-siapa waktu itu mau kerja juga gimana nggak bisa ya udah. Akhirnya waktu itu aku belajar untuk graphic motion gitu. Jadi kayak yang animasi-animasi segala macam. Akhirnya tapi pasti walaupun keadaannya apapun kalau kita udah berusaha untuk belajar pasti rezeki tuh bakal datang. Jadi tiba-tiba ada orderan lah dari Wardah, pengen dibuatin apa motion, tiba-tiba datang lah siapa pengen dibuatin juga kayak gitu. Jadi selain nambah ilmu baru, terus adaptasi, jadi kita juga apa ya punya skill-skill baru juga kayak gitu. Nah itu pas awal-awal. Tapi waktu itu karena dikit banget, akhirnya pas selesai lockdown setelah 2 bulan 3 bulanan itu akhirnya berani buat keluar bisa keluar akhirnya mulai deh berdatangan tapi untuk saat ini alhamdulillah selalu meningkat sih jadi kan aku juga mikirnya naik turun kayak gitu kan tapi kalau dirata-ratain seiring berjalannya waktu untungnya meningkat kayak gitu karena mungkin sekarang-sekarang orang-orang juga udah mulai bisa untuk wedding kan kayak gitu walaupun minimalis tetap dilaksanakan kayak gitu dan kebutuhan video itu emang dibutuhkan bukan hal yang nggak usah deh ada video kayak gitu itu tetap jadi sebuah kewajiban jadi tetap ada cuma karena PPKM sekarang jadi belum tahu sih untuk kedepannya seperti apa tapi sampai saat ini untungnya belum ada klien yang minta reschedule kayak gitu karena mungkin masih ngerasa oke aku acaranya fan-fan aja kok yang penting aku minimal berapa orang kayak gitu sih gitu. Oke. Nah, tadi kakak sempat bilang kalau untuk memang aku cukup setuju ya dengan kakak ini ngomongin kalau video itu is a must ya untuk wedding karena mungkin itu jadi ini ya Memori. memori mereka kembali ya nanti mungkin bisa diputar kembali untuk videonya kayak acaranya ada apa aja gitu. Hmm. Nah, kemudian untuk nextnya nih kak kan untuk perempuan ini kan memang yang kakak bilang tadi em, tidak banyak lah yang terjun di dunia videografi dan bisa dibilang kebanyakan itu laki-laki. Nah, kakak pernah nggak mendapat mungkin stereotype ataupun perlakuan yang mungkin kurang mengenakan gitu, baik Hmm. baik dari ya klien kah atau mungkin dari sesama sesama teman kerja atau dari mana saja begitu? Hmm. Kalau dari teman kerja kebanyakan mereka malah amazed sih. Jadi kayak yang wah gila kok cewek sih kayak gitu. Wah baru pertama kali nih ketemu cewek dan malah ngerasa eh, lebih kayak ratu sih kayak gitu. Jadi kalau butuh apa-apa kayak gitu. Karena mereka juga jarang kali ya ngelihat cewek dan aku juga welcome ke mereka bukan yang diem-diem aja kayak gitu dan aku juga sering ngajak ngobrol tapi kalau untuk klien kebanyakan malah yang mikirnya emang bisa kayak gitu kan emang mau emang hasilnya kayak gimana kayak gitu mungkin kalau untuk klien-klien yang order tapi nggak lihat feeds aku bakal mikir kayak gitu tapi kalau udah lihat feeds aku kan bakal kebentuk tuh oh ternyata dia berkapabilitas kok di bidang ini kayak gitu kan tapi kadang ada juga yang emang bisa ya nah itu menurut aku nggak apa-apa sih kalau seandainya kan kelihatan ya biasanya dari tatapan mata atau ngomongnya singkat-singkat aja bahkan biasanya menjaga jarak kayak gitu kayak yang cuma diem-diem aja kayak gitu kan nah biasanya aku nggak apa-apa sih yang tetap welcome tapi kita buktikan dengan karya kayak gitu jadi nggak apa-apa kayak gitu it's okay yang penting nih lihat setelah selesai nih karyanya kayak gitu. Oke, berarti memang memang untuk di bidang ini mungkin masih di Indonesia mungkin belum ini ya, belum
belum mungkin welcome dengan wanita yang bergerak di bidang ini ya Kak. Tapi Mm-mm. sebenarnya it's just apa ya, stereotip masyarakat aja gitu. Mm-mm. Nah sebenarnya kita itu juga mampu untuk terjun di bidang ini gitu. Mm-mm. Nah kemudian untuk closing nih Kak, mungkin dari pengalaman Kakak dan setelah kita bercerita tentang videografi dan mungkin backgroundnya Kakak sendiri itu udah banyak memberikan insights dan banyak informasi. Nah kira-kira Kakak ada pesan nggak bagi sesama kaum wanita yang ingin terjun di dunia videografi atau seni yang sama seperti Kakak ini? Mm-mm. Menurut aku pesan aku adalah walaupun kita wanita harus berani untuk mencoba, jadi nggak boleh takut. Kalaupun kita mencoba dan ternyata gagal, nggak ada salahnya kok. Karena apa? Karena dari kegagalan itu pun kita juga bisa dapetin ilmu dan pengalaman baru kayak gitu. Jadi itu juga bisa jadi eh, apa ya, bekal baru untuk kita kayak gitu, untuk mencoba lagi dan lagi kayak gitu. Soalnya usaha itu nggak bakal apa ya, usaha itu ya kalau kata orang-orang usaha itu nggak bakal mengkhianati hasil. Yang penting kita berani untuk mencoba karena kebanyakan itu orang-orang tuh aduh takut emang aku cewek bisa ya, aduh gimana ya nanti kebanyakan kan cowok, aduh panas-panasan nih. Nah kan itu belum dicoba, mending dicoba dulu aja kayak gitu. Oke, nah mungkin untuk yang ini aku setuju dengan kakak ya, karena setiap, menurut aku setiap profesi itu pasti punya tantangan sendiri ya kak ya. Nah mungkin dari dunia videografi ini lebih ke tantangan visi yang kak sebut tadi, tapi sebenarnya di bidang lain juga ada tantangannya sendiri juga ya, yang mungkin malah lebih menantang mungkin dari dunia ini. Nah, Hmm. mungkin dari aku sekian dulu. Terima kasih Kak Amha udah sharing dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih juga. Oke, thank you.